Hello friend, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan mereview salah satu judul Chinese drama web series yang baru saya tonton beberapa minggu yang lalu. Baru selesai nonton ya. Nah, di review saya ini kalian boleh setuju, boleh tidak. Ini menurut pendapat saya ya. Dimana saya mereviewnya dari segi summary atau plot ceritanya, kemudian sinematografi, dan seluruhnya. Seluruhnya itu saya akan memberikan penilaian nanti di terakhir review saya ini. Gimana? Saya akan memberikan nilai antara 1 sampai 10. 10 itu the best one. Kalau 1 rate-nya berarti itu sangat mengecewakan sekali drama mereka ini. Oke, kita mulai ya pertamanya ya. 我活得没有人烟气。与其卖力讨好那些不有所惜，对他人期待少些，对自己好些，活得才能更自在。Love Like the Galaxy ini genre-nya adalah history, mystery, adventure, romance, and the politics. Ya, drama mereka ini, Chinese drama ini, judulnya Love Like the Galaxy ini, dibagi menjadi 2 part. Part pertama sebanyak 27 episode, part kedua sebanyak 29 episode. Tapi dimulai dari episode 28 sampai 56 episode. Jadi semua totalnya yang bisa kita saksikan drama ini sampai selesai yaitu 56 episode. Kemudian disiarkan di web TV kalau nggak salah. Juli tanggal 5 sampai Agustus tanggal 30 di 2022. Jadi ini drama baru currently ya, baru recently lah. Recently itu baru diselesaikan disiarkan ya di web TV seriesnya ya. Itu berdasarkan ceritanya based on Guan Ziwen dari novel yang judulnya Jing Han Kenlan Jing Sen Zizai. Maaf ya kalau pronunciation saya Chinese-nya tidak benar ya, karena saya membaca judul berdasarkan yang saya tulis ya, tulisannya kan begitu ya, tapi mungkin pronunciation-nya berbeda, maafkan kalau saya salah itu ya. Oke, kita lihat summary-nya. Dimulai dari kisah seorang putri jenderal army di salah satu kerajaan Cina di sana. Dan settingnya itu mereka katakan pada zaman dinasti Han. Cerita dimulai ketika orang tua sang putri jenderal pulang dari peperangan selama 10 tahun. Putri jenderal itu adalah putri terakhir mereka dan dia itu twin dari brothernya yang dibawa, sedangkan twinnya dibawa oleh orang tuanya bersama kedua kakaknya yang lainnya selama mereka bertugas. Jenderal itu bertugas di medan peperangan tersebut. Jadi setelah habis masa peperangan, habis masa tugasnya, maka jenderal bersama keluarganya adalah ibu dari sang putri juga pulang. Nah, si putri ini selama ini dititipkan oleh ibu dan bapaknya kepada nenek dan bibinya. Putri jenderal ini berumur 15 tahun ketika cerita ini dibuat ya. Nah, putri jenderal yang bernama Chen
Chen Shaoxuan. Maaf ya juga kalau pronunciation saya jelek bahasa Cina-nya. Diperankan oleh Zhao Duxi atau Rosie, yang dikenal dengan Rosie ya. Karakter sang putri jenderal ini atau leading role-nya ya, adalah sangat cerdas, spontan, kind, tapi tidak educated girl ya, seperti tidak bisa membaca, dan dia hanya interested sama yang berhubungan dengan arsitek bangunan. Dia tuh lebih senang dibandingkan dengan membaca karya seorang pujangga yang agak berat, itu dia kurang begitu suka. Tapi kalau kalian lihat dia challenge di bangunan itu, dia senang sekali. Kemudian saking sang putri jenderal ini smart ya, smart, kind, dan spontaneous itu, dia tuh mempunyai juga banyak teman dengan beberapa cowok ya, dengan lelaki yang ternyata interested terhadap sang putri jenderal ini, terutama di bidang percintaan atau love ya, love-nya mereka itu ya. Sedangkan putri sang jenderal juga punya beberapa teman wanitanya, tapi juga banyak di kalangan yang iri terhadap sang putri karena attention-nya dari cowok yang senang sama sang putri ya. Jadi dikisahkan ada 3 lelaki atau cowok yang interested kepada dirinya. Pertama adalah kita lihat berdasarkan kronologinya ya di cerita itu ya. Tapi memang sang putri ini memang pertama diceritakan memang yang dia yang senang dengan dirinya mungkin ya adalah Lin Buyi gitu ya. Lin Buyi itu adalah anak adopsi dari Emperor. Lin Buyi ini karena keluarga Lin Buyi itu sebenarnya teman dekatnya sang Emperor ya. Lin Buyi itu diperankan oleh Wu Lei atau dikenal dengan nama lainnya adalah Leo Wu. Leo Wu itu dengan Lucy, pemeran utama wanitanya, dengan pemeran laki-lakinya Buyi itu, pernah main, ini yang kedua kalinya ya kalau nggak salah. Pernah pertamanya adalah The Long Ballad. Jadi ini adalah drama kedua mereka yang bertemu ya, tapi beda. Ini di settingnya mereka ketemu dijadikan leading utamanya. Sedangkan kalau yang di sana Lucy dijadikan sebagai support main role-nya ya. Sedangkan di sini dia main role-nya. Kedua, cowok yang engage pertama dengan Xiao Shang adalah Lao Yao. Lao Yao ini yaitu keluarga dari seorang atau keponakan dari tutor anaknya Emperor. Nah, Luyo ini diperankan oleh Yu Chang Eun. Maaf ya juga kalau pronunciation saya salah. Oke, kemudian cowok yang ketiga adalah Yeon Shen. Maaf juga kalau salah menyebut ya, mempronunciation-kan ya. Diperankan oleh Lee Yu Rui. Dia ini adalah seorang yang berbakat di bidang hukum kerajaan. Dan dia itu dari noble family juga. Kan
si Lucy atau Shawshank itu juga seorang noble family dari keluarga militer ya, keluarga jenderal yang sama dengan Ling Buyi. Oke, kita lihat dari ketiga change cinta interest love-nya dengan Shawshank ya. Kalau dibilang loyal, yang pertama kali engage dengan Shawshank itu, cinta Shawshank itu kemungkinan menurut saya itu bisa bermacam-macam ya, kalau bisa dilihat. Tapi saya rasa dia juga punya perasaan juga terhadap lawyer ya, walaupun engage-nya hanya sebentar ya, dan engage break up karena something, hal yang membuat mereka harus break up ya. Jadi bukan karena tidak ada love di antara mereka, tapi karena ada sesuatu hal jadi membuat engage-nya broke ya. Kemudian si lawyer tidak tentu 100% cinta dengan Shawshank, tapi kalau Shawshank sendiri itu hanya mempunyai perasaan yang tidak, saya pikir ya cuma 30%. Tapi dengan Buyi atau Ling Buyi 100% orang mereka sama-sama cinta ya. Sedangkan cowok ketiga Yuan itu saya rasa change-nya dengan Shawshank itu hanya mempunyai rasa membantu saja dengan Yuan. Tapi kalau untuk cinta mungkin zero lah, karena dia sudah sendiri udah bilang saya hanya mencintai Ling Buyi ya. Kemudian kita review seluruh ceritanya ya, bagaimana menurut saya sendiri ya, gimana cerita ini. Kita lihat dari bagus kekurangannya dan kelebihannya. Oke, pertama adaptasinya, ceritanya bagus sekali ya, bagus dari alur ceritanya itu, sutradaranya bagus. Dia itu bisa mulai, dan juga writernya juga bagus, jadi alur ceritanya itu bagus. Perannya itu sutradara membantu pemerannya itu menghayati seluruh ceritanya, seakan-akan saya itu ikut involve gitu loh, perasaan, ikut oh begini, ikut senang, ikut sedih, sama-sama ininya ya. Terutama chemistry-nya antara main lady-nya ya, atau main role-nya itu ya, si Lucy dengan si Lei. Mereka chemistry-nya sangat outstanding lah. Kalau bisa mereka itu seperti saya ikut ya, nangis, mereka nangis, saya ikut nangis. Dan mereka berdua itu nggak satu note di wajah ya, ekspresinya tuh ada apa ya, tidak satu note. Kalau lagi tersenyum, sedih itu sama, enggak. Si Lucy pintar sekali membawakannya, perannya Shawshank itu ya. Dan si Lee juga bagus, dia memerankan Lin Buyi itu sangat-sangat, terutama ketika episode 48 kalau nggak salah ya. Di situ saya paling senang dengan perannya si Leo di situ. Kemudian itu yang saya senang ya dari alur ceritanya, dan di sisi cerita ya, cerita alurnya tuh bagus. Yang tidak saya senang adalah ketika bilang nih skip aja ini, kalau nggak salah diedit lah, ketika si Lin Buyi setelah emperornya bilang engage dengan Shawshank, Lin Buyi mulai memperkenalkan dirinya ke keluarganya Shawshank. Tapi dia membuat Shawshank itu tidak senang dengan keadaan seperti itu, kayak merasa diintimidasi, seperti tiap hari harus belajar latihan bela diri atau gini-gini, sehingga dia
membuat tata kehidupan keluarganya berbeda dari yang biasanya. Jadi itu yang membuat dia bilang katanya ke Lin Buyi, saya minta space, space artinya dalam arti kata apakah saya bisa meneruskan pertunangan itu atau tidak gitu loh. Kayak merasa dia itu apakah punya perasaan mau nikah dengan Lin Buyi yang benar-benar nanti akan begitu gitu loh terhadapnya gitu. Saya nggak ngerasa itu sebagai scene yang harus important banget, jadi kayak bertele-tele kurang lebih 2 episode ya, itu kayaknya nggak perlu diadakan lah. Soalnya saya pikir Shashong sendiri sudah, kalau orang ada yang bilang belum cinta dengan Lin Buyi, tapi saya bilang orang seperti Lin Buyi yang sering mensedus Shashong itu dari di Huakanti itu kayak nggak mungkin lah. Waktu di Huakanti dulu itu nggak mungkin lah tidak senang itu sama dia. Makanya dia saking sudah mencintai Lin Buyi, mungkin dia engage dengan Lao Yao itu, saya pikir dari persepsi saya mungkin dia menghindari perasaannya dia kepada Lin Buyi. Makanya dia accepted Lao Yao propose ya untuk nikah. Kemudian kritik atau kekecewaan saya terhadap cerita ini, yang kedua adalah tidak adanya wedding scene. Memang ada dibilang di terakhirnya bahwa Shasheng itu akan menikah dengan Jenderal Lin Buyi itu di Huakanti. Tapi ya lagi-lagi itu cuman gambarannya akan ada kabar itu, tapi tidak ada wedding scene. Jadi saya mikir apakah nanti ini jadi lagi apa enggak, jadi kayak nanti malah engage dengan Yuan atau dengan orang lain lagi, nanti harusnya ada gitu loh sebagai klimaksnya gitu loh. Setelah ada ini harus ada weddingnya walaupun tidak dihadiri oleh emperornya yang di kapital, ya nggak apa-apa. Itu yang saya kecewa dengan drama ini di Love Like the Galaxy, tidak ada wedding scene-nya ya. Padahal jadi saya mikir juga engagement itu karena terlalu kelamaan ya, mulai dari episode keberapa sampai terakhir ya, itu engage-nya kelamaan, jadi makanya nggak ada klimaksnya tuh, nggak ada weddingnya tuh kayak kurang aja gitu loh. Jadi mereka itu, aduh, saya udah pikir wah ini udah ketika yang itu tuh udah bakalan ini udah menikah banget, karena di situ banyak sekali kiss scene, terus hug scene, ya seperti itulah yang sudah seperti suami istri lah, walaupun dibilang mereka sedang fiancean doang. Jadi saya kurang greget gitu loh. Dan ini di alur cerita ya, di alur cerita yang di drama ini ada 3 battle. Nah, saya akan rate ya, saya akan satu-satu yang mana yang saya senangi di antara 3 battle, di mana Shasheng itu selalu adventure gitu loh, keluar dari capital city atau keluar dari rumahnya gitu ya. Yaitu ada 3. Pertama dia ke Huakanti, kedua itu dia mencari ayahnya, yang ketiga adalah battle terakhir dari semuanya itu yang kecil-kecil aja, yang enggak tokoh utamanya ya, hanya kecil aja yang. Nah, kenapa saya senang dengan pertama, ya adventure dia yang pertama, karena saya merasa itu the best one. Itu the best dia, dimana bersama si Lin Buyi ke rasa-rasa cintanya itu ya, walaupun dia nanti itu di situ dia pertama kali engage dengan Lao Yao.
Terus yang kedua itu di mana di adventure untuk mencari ayahnya itu, karena saya senangnya di situ itu, tapi demi untuk orang tuanya ya bagus lah. Walaupun saya agak khawatir juga karena dia perempuan ya, sama dengan kayak Lin Bui juga, dia langsung pergi mencari Shawshank membantunya ya. Kemudian yang ketiga, battle yang ketiga itu kurang greget karena hanya kecil-kecil kerucuk-kerucuk gitu pemeran yang antagonisnya yang membuat peperangan itu gitu loh. Jadi kurang greget lah kalau saya bilang gitu ya. Kemudian kita lihat dari sinematografi ya. Sinematografinya kita lihat ya, yaitu pencahayaannya bagus sekali. Bagus sekali. Saya lihat pencahayaannya begitu, kan ada nyala lilin. Jadi tetap kekuatannya tuh pencahayaannya pakai lilin. Jadi lilinnya tuh nggak satu, banyak. Nah, cahayanya dari banyaknya lilin itu yang dipasang, jadi tuh bagus kelihatannya. Sangat-sangat seperti zamannya dinasti Han yang belum ada lampu listrik. Jadi natural sekali kelihatannya ya pencahayaannya ya. Kedua adalah peperangannya. Mana Jenderal Lin Bui itu ketika menghadapi musuh-musuhnya itu tidak menggunakan natural sekali, maksudnya menggunakan kekuatan yaitu tombak atau pedang atau apalah yang dia gunakan untuk melawan musuh-musuhnya, bukan mengandalkan seperti CGI yang memang walaupun ada CGI-nya ya, tapi tidak seperti judul Chinese drama yang lainnya ya. Di Love Like the Galaxy ini pertempurannya menggunakan kekuatan yang seperti saya lihat di Jepang ya. Itu juga dramanya juga menggunakan, historinya itu menggunakan kekuatan dari manusianya sendiri, misalnya pedang gitu ya. Tidak melayang-layang lah, kalau saya bilang tuh tidak melayang-layang, dia mereka tuh benar-benar kekuatan tubuhnya, bukan tiba-tiba melayang dari pohon atau dari awan, terus ada dari yang saya lihat selama ini kan juga sering begitu kan, ada tiba-tiba pakai selendang atau gimana bisa membuat orang kabur atau membuat orang musuh-musuhnya itu mati gitu loh tanpa sebab lah. Kalau ini benar-benar menggunakan pedang, tombak, dan kekuatan-kekuatan seperti silat-silatnya itu adalah ininya ya. Itulah yang saya senang dari Love Like the Galaxy ini ya. Nah, cons-nya itu ada beberapa adegan di cliff ya, di tebing ya. Itu dari episode 1, episode berapa lagi ya? Kalau salah 49 atau dan episode ke-53 ya. Kalau 3 episode ada beberapa gitu. Lokasi mereka itu ketika mau jatuh di cliff gitu atau di tebing gitu, itu sama semua gitu loh. Ada beberapa juga yang pertama episode itu tidak ada, memang tidak ada yang jatuh, tapi ada lokasinya tuh sama sepertinya. Jadi saya mikir itu satu lokasi, kok satu lokasi ya. Jadi kelihatannya satu lokasi, jadi kurang bagus lah ininya. Mestinya seperti ini tuh dihindari ya, harus ada yang edit, jadi nggak kelihatan sama gitu, persis sama. Kemudian ke baju yang digunakan oleh Shawshank itu biru kan, warnanya selalu biru. Nah, kebetulan yang memakai baju biru itu juga bukan Shawshank doang, tapi sepertinya dayang-dayang kerajaan itu juga memakai baju biru. Dayang-dayang Shawshank itu juga memakai baju biru. Jadi saya pikir kok samaan, seperti jadi nggak ada antara leadnya sama dayang-dayangnya gitu loh. Saya pikir apa itu yang mungkin si Shawshank sering dibully oleh keluarga kerajaan atau cewek lain, kok sama banget ininya warnanya biru. Seharusnya birunya tuh jangan sama dengan mereka, birunya agak biru yang muda atau biru
eh, turquoise atau hijau atau bagaimana lah, jadinya tidak membuat saya mikir kok sama saya sempat loh sampai itu apa dia dayang-dayangnya episode berapa ya, kalau nggak salah salah satu putri kerajaan bilang kamu dayang-dayang ya. Oke, iya, orang kelihatan bajunya samaan nama dayang-dayangnya mereka ya. Terakhir kali saya akan memberikan penilaian terhadap drama ini, Love Like the Galaxy ini. Yang saya bilang tadi di depan ya, di introduction ya. Saya beri nilai 9. Ya. Saya beri nilai 9 karena apa? Karena penilaiannya saya lakukan di ceritanya. Saya beri nilai overall 9. Saudaranya 9. Pemainnya 9,5. Karena mereka saya acungkan jempol semuanya the best. Best. Fotografinya, sinematografinya saya kasih nilai 85, 95-nya untuk pemainnya, 85-nya untuk sinematografinya. Maaf. Jadi total seluruhnya 9. Recommended untuk dilihat Love Like the Galaxy. Saya dengar terakhir itu juga mereka sangat puas ya, banyak review bagus untuk Love Like the Galaxy ini, tidak mengecewakan sekali, dan memang rata-rata juga penilaian mereka sama dengan saya, nilainya 9, karena memang ini juga salah satu anticipate untuk dilihat drama dari Cina tahun 2022, jadi jangan lewatkan untuk ditonton. Oke. Cukup review saya Love Like the Galaxy ini. Kita akan lihat lagi nanti pembahasan saya selanjutnya tentang Chinese drama TV series atau web series yang sering saya tonton di YouTube ya, di lain judul, dan nantikan selanjutnya dari video saya berikutnya. Bye bye.